Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikannya yang selalu dilimpahkan atas kita. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berdaulat atas semua, Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu di hari ini. Terima kasih untuk segala berkat kebaikan-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga. Tertulis demikian. Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, Ellen Grieve dari Australia, atau yang sering dikenal dengan nama Jasmuhen, mengajarkan suatu paham yang disebut Britarianisme. Jasmuhen mengajarkan kepada para pengikutnya bahwa manusia bisa hidup hanya dari cahaya, udara, dan tanpa makanan, juga tanpa air. Dia juga mengajarkan bahwa tujuan akhir dari manusia adalah menjadi makhluk cahaya, menjadi satu dengan energi. Dan akibat dari ajarannya ini, ada banyak pengikutnya yang percaya kepadanya melakukan puasa. Mereka tidak makan dan tidak minum, terus-menerus sampai sebagian dari para pengikutnya meninggal dunia. Padahal Jasmuhen sendiri atau Ellen Grieve seringkali tertangkap kamera sedang makan dan sedang minum. Sementara para pengikutnya dia ajarkan untuk berpuasa total. Dalam berbagai agama di dunia, ada ajaran tentang puasa. Dan tujuan dari puasa umumnya adalah untuk mencapai penyucian diri. Dan akhir dari tujuan penyucian diri adalah mencapai suatu tempat yang abadi bernama sorga. Atau kalau bukan sorga, berbagai keyakinan mengajarkan tentang adanya suatu tujuan akhir, yaitu keabadian dan kesempurnaan. Tapi Tuhan Yesus menyatakan hal yang berbeda, saudara. Tuhan Yesus, Allah pencipta semesta ini, Tuhan segala Tuhan, menyatakan satu hal yang sangat-sangat berbeda dengan pemikiran banyak orang tentang bagaimana bisa masuk ke dalam kerajaan sorga, bagaimana bisa mengalami kesempurnaan dan kesucian. Dalam Yohanes 3 ayat 3 ini Tuhan Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kepada seorang Farisi, seorang pemimpin agama pada saat itu bernama Nikodemus yang datang kepadanya, Tuhan Yesus menyatakan kebenaran ini, bahwa kalau tidak dilahirkan kembali, maka tidak ada orang yang dapat melihat kerajaan Allah. Dengan kata lain, bahwa kalau tidak dilahirkan kembali, kita tidak akan bisa masuk ke dalam sorga, dan kita tidak akan mengalami kehidupan yang kekal. Nikodemus meresponi perkataan Tuhan Yesus dengan bertanya, "Bagaimana bisa aku kembali ke rahim ibuku untuk dilahirkan kembali?" Nikodemus tidak mengerti apa yang dimaksudkan Tuhan. Padahal dia adalah seorang pemimpin agama, pemimpin rohani. Seharusnya dia bisa mengerti apa maksud Tuhan. Dan Tuhan Yesus melanjutkan di ayat 6 dan ayat 7. Tuhan katakan, "Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Setiap usaha kita, kerja keras kita untuk mencapai kesucian, mencapai kesempurnaan, untuk masuk ke dalam surga adalah sia-sia belaka. Semua kesalehan dan kebaikan kita, ritual agama kita, tidak akan berguna kalau kita tidak mengalami kelahiran baru,
yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kita. Bagaimana caranya mengalami kelahiran baru? Kalau kita perhatikan ayat-ayat selanjutnya, khusus di ayat yang ke-16, kita akan mengerti bahwa kelahiran baru itu terjadi ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, Roh Tuhan itu menghidupkan roh kita yang sebelumnya mati karena dosa. Roh Kudus membaharui kita, menjadikan kita sebagai ciptaan yang baru, di mana kita menjadi anak-anak Allah yang hidup. Dan sebagai anak-anak Allah, kita adalah pewaris kerajaan sorga. Kita mengalami penyempurnaan oleh kuasa kasih karunia Tuhan, sehingga kita dilayakkan masuk ke dalam kemuliaan yang kekal bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua usaha kita, semua upaya kita untuk mencapai kesempurnaan, mencapai kesucian diri, hanya akan sia-sia karena kita adalah daging dan semua tindakan kita adalah kedagingan. Tapi Roh Tuhanlah yang menghidupkan. Saudara dan saya perlu mengalami kelahiran baru, sehingga kita disempurnakan dan dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Kalau ada di antara saudara yang mendengar renungan firman Tuhan saat ini dan belum percaya kepada Tuhan Yesus, saya mengundang saudara untuk membuka hati saudara. Terima Tuhan Yesus dalam hidupmu, agar saudara diselamatkan dan dikaruniai kehidupan yang kekal. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati disalibkan untuk penebusan segala dosa saya. Engkau bangkit di hari ketiga, naik ke sorga dan akan datang kembali di akhir zaman. Ampunilah dosaku Tuhan, dan sucikan hidupku. Aku menerima Engkau Tuhan Yesus. Pimpinlah hidupku sekarang ini, seterusnya dan selamanya. Amin. Bagi saudara yang baru saja menyatakan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, teruslah belajar firman Tuhan, bacalah Alkitab dan berilah diri saudara dibaptis, serta layanilah Tuhan dan setialah kepadanya sampai akhir. Bagi saudara semua pendengar renungan saat ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar, yang kembali mengingatkan dan mengajar kami tentang kasih karunia-Mu yang melahirbarukan kami, penebusan-Mu yang membaharui kami semua, dan intervensi kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami jadi ciptaan baru yang layak untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Terima kasih untuk firman-Mu. Kuatkan hati kami selalu Tuhan, untuk hidup dalam kebenaran-Mu, mengasihi Engkau Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikan kami tidur nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Lawatlah yang sakit dan yang sedang dalam persoalan. Nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.